tidak merasakan kesempurnaan seseorang kecuali dia melazimi 3 hal tersebut. Apa? Yang pertama, hendaknya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada makhluk yang lain. Yang kedua, mencintai sesama muslim tanpa perkara apapun, wala harta, wala tahta, ataupun yang lain. Lalu yang ketiga, membenci kekufuran dan menjauhi untuk kembali kepada kekufuran tersebut. Itu dikatakan barang siapa yang melazimi 3 hal tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya mahabbah, kecintaan iman di dalam hatinya. Sebab kalau nggak ada yang 3 ini, nggak akan bisa apa? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada makhluk yang lainnya. Lalu mencintai sesama muslim tanpa ada perkara yang lain, tanpa hartanya, tanpa tahtanya. Sebab harta bakal habis. Harta yang dibanggakan, kita berteman karena harta, hartanya bakal habis. Tahta, kita berteman karena tahtanya, tahta bakal habis, tahta bakal selesai. Akan tetapi mereka yang berteman karena Allah, maka itu akan menjadi hubungan yang sangat erat. Sebab merasakan manisnya keimanan di dalam hatinya. Lalu yang ketiga, membenci kepada kekufuran. Gak senang terhadap kekufuran dan gak mau berharap untuk kembali di dalam kekufuran tersebut. Ketika dia selamat dari kekufuran tersebut, dia benci untuk kembali terhadap kekufuran tersebut. Orang yang melazimi 3 hal tersebut, orang tersebut bakal merasakan manisnya iman. Dia bakal merasakan manisnya iman. Itu Al-Habib Umar bin Ahmad bin Salim bin Habib. Beliau pernah bilang, Al-mahabbah lazimi iman. Kecintaan itu hendaknya dilazimi agar bersamaan dengan iman. Sebab gak mungkin iman dapat bertahan tanpa mahabbah di dalamnya. Gak akan mungkin bisa iman bertahan di dalam hati seseorang tanpa mahabbah di dalamnya. Bahkan disebutkan dulu para sahabat, sebelum mereka mencintai Rasulullah, itu sudah sebelum mereka beriman sama Rasulullah, mereka sudah memiliki mahabbah kepada Nabi Muhammad. Sehingga iman gampang masuk ke hati mereka. Kenapa? Punya dasar. Apa dasarnya? Cinta. Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mengumpulkan kita, menghadirkan kita, membuat kita di tempat ini semata-mata karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tiap malam kita datang. Betul Syaikul Maulid mengatakan, ketika dia mengulang-ulang bacaan maulidnya, mengulang-ulang di setiap saat bacaan maulidnya, apa yang dikatakan Syaikul Maulid? Dia katakan bahwa sesungguhnya setiap aku membaca dari maulid, yang aku rasakan menambah kecintaanku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita tanamkan di dalam diri kita. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, akan tetapi pada keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Abu Bakar bilang, "Urbubu Muhammadan fi ahlil bait." Cari perhatiannya Nabi Muhammad lewat siapa? Nabi Muhammad udah jauh jaraknya sama kita. Nabi Muhammad udah ribuan tahun jaraknya sama kita. Ribuan tahun berbeda sama kita. Ribuan kilometer jaraknya sama kita. Tapi di mana cari perhatian Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar bilang, "Urbubu Muhammadan fi ahlil bait." Cari perhatian Nabi Muhammad lewat anak cucu keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad naruh perhatian yang besar terhadap mereka. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang dikatakan fiha bima waqara fi qalbi fiha. Itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar punya sesuatu waqara, yang tetap, sahabat, yang tetap di dalam hatinya, di dalam kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Muhammad sendiri. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika dia jadi khalifah. Ketika dia jadi khalifah, dia mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Apa kata Imam Al-Haddad? Ketika aku mencintai kaum arifin, itu membuat aku linglung. Mencintai kaum arifin membuat diriku menjadi linglung. Aku gak sadar. Dan ini yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang khalifah. Ketika dia bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kesayangan dari Nabi Muhammad, kecintaan dari Nabi Muhammad, itu Sayyidina Abu Bakar lupa. Dia sebagai khalifah, dia datang, dia peluk, dia menari, dia
berjalan sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahkan dikatakan itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ditaruh di pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berdendam. Sayyidina Abu Bakar lupa saat itu dia khalifah. Lupa dengan wibawanya. Sayyidina Umar bilang, aku gentar terhadap Nabi Muhammad. Akan tetapi aku juga gentar. Kenapa? Wibawanya Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi ketika melihat cucunya Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar hilang wibawanya, hilang dia kalau tahu itu khalifah. Dia berdendam, dia taruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di pundaknya. Kemudian dia berkumandang, apa dikatakan? Bi abi wahai dia bersumpah. Sayyidina Abu Bakar bersumpah. Aku bersumpah bi abi. Aku bersumpah demi ayahku, dikatakan. Anak ini lebih mirip daripada Nabi Muhammad daripada ayahnya. Sambil dia berdendam, dia katakan bi abi syabihun bin Nabi wala syabihun bi Ali. Sayyidina Abu Bakar bilang, sungguh aku bersumpah demi ayahku, anak ini lebih mirip daripada Nabi Muhammad daripada mirip dengan ayahnya. Sambil berdendam, lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad. Mereka benar-benar hakikatul mahabbah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, aku lebih mencintai keluarganya Rasulullah daripada aku memikirkan keluarga sendiri. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tahu cinta yang dia taruh kepada Nabi Muhammad gak akan sia-sia. Cinta yang dia tanamkan kepada Rasulullah gak akan dibalas tanpa apapun, akan tetapi dibalas dengan jutaan kebaikan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sampai situ. Itu kecintaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat bilang, apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu terhadap Rasulullah hakikatul mahabbah. Benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditiru oleh siapa? Sayyidina Malik bin Anas. Sayyidina Malik bin Anas dalam mencintai keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan. Keluarganya dari Malik bin Anas. Ketika menjadi khalifah, dia menjadi khalifah, itu mereka mengundang para syuyukh, pembesar-pembesar dari kota Madinah untuk hadir dalam perayaannya. Dia undang, dia tinggal di kota Mekah. Dia panggil para pembesar-pembesar, para tokoh yang ada di kota Madinah untuk datang perayaannya dia. Ketika datang, dijamu semuanya, diistimewakan, disambut masing-masing. Dan ada satu hal yang aneh, apa? Di dalam rombongan para pembesar tadi ada anak kecil. Ada anak kecil. Anak kecil ini sama khalifah disayang, diistimewakan. Ketika datang disambut luar biasa, didudukan di tengah-tengah. Orang-orang bingung, kenapa kok ini khalifah mengutamakan anak kecil, tapi tidak mengurangi kehormatan kepada yang lain. Tetap dia hormati yang lain, dia berikan makan. Ketika pulang selesai, itu khalifah ngasih hadiah. Ngasih hadiah kepada orang yang datang, yang banyak dia kasih. Akan tetapi ketika sama anak kecil ini, dia ngasih hadiah paling besar. Dia ngasih hadiah paling banyak. Maka selesai pulang, ketika mau pulang, anak kecil tadi dicubit sampai anak tadi itu kesakitan teriak lalu pergi. Itu muridnya khalifah bilang, wahai khalifah, aku melihat engkau mengundang para syuyukh, para pembesar-pembesar untuk datang di dalam perayaanmu. Lantas kau muliakan semuanya, engkau samakan semuanya. Akan tetapi ada satu hal yang berbeda. Apa? Aku melihat ada satu anak kecil yang engkau muliakan. Siapa dia? Maka kata khalifah tadi, oh itu bin Nabi, cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika engkau mengutamakan mereka, engkau berikan hadiah terhadap mereka, engkau ngasih sesuatu. Ketika engkau ngasih ke anak kecil tadi, saya melihat engkau ngasih hadiah yang paling besar. Gak sampai situ. Ketika pulang, aku lihat kau cubit anak itu. Kenapa? Itu khalifah bilang, tahu kenapa saya cubit dia? Itu supaya menjadi tanda. Tanda? Iya, tanda apa? Kelak nanti ketika di yaumil qiyamah di padang mahsyar, anak itu bakal ingat sama aku. Kenapa? Karena cubitan tadi. Karena cubitan tadi supaya dia ingat kepadaku. Itu Habib Umar bin Hafid ketika menyampaikan kisah ini, kisah Umar bin Abdul Aziz ini, dia sampaikan kepada orang banyak. Dia sampaikan di dalam satu pesantren orang Madura. Pesantrennya orang Madura. Habib Umar bilang, kisah Umar bin Abdul Aziz tersebut sama
dengan kecintaannya penduduk penduduk Madura terhadap keluarganya Rasulullah. Dia sifatkan, Habib Umar bilang, sampai di akhir cerita, Habib Umar bilang ke orang yang di belakang, ada Habib Jindan, ada yang lainnya, apa kata Habib Umar? Hati-hati, bisa jadi kita pulang dicubit kayak yang tadi. Hati-hati bilang, nanti kita kalau pulang bisa jadi dicubit kayak yang tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad tanpa dicubit. Jangan kalau dicubitin satu-satu banyak ini. Banyak dikenal sama Rasul dicubitin satu-satu. Tapi subhanallah, mereka dalam mencintai baginda Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Imam Al-Haddad banyak meriwayatkan tentang gosida-gosida kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Sahihul Maulid yang barusan kita baca, itu beliau bilang ada satu ibarah yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Tatanadzahul uyun fi hadaiki mahali, tatanadzahul uyun fi hadaiki mahasinil mahali, fala tajid makhluqan fil wujudi ala kisah. Itu Sahihul Maulid bilang, tatanadzahul uyun, mata mau cari hiburan, mata mau cari rekreasi, pengen ngelihat, nggak ada fi hadaiki mahasinil mahali. Mata mau cari hiburan, mau lihat pegunungan, mau lihat sungai, mau lihat yang lainnya, akan tetapi fala tajid makhluqan fil wujudi ala misali. Gak ada makhluk di muka bumi ini, di alam semesta ini yang lebih indah daripada baginda Nabi Muhammad, daripada Rasulullah SAW. Makanya beruntung kita punya cinta sama Nabi Muhammad. Yang Sayyidina Hasan bin Sabit dia katakan, wa asanu min kalam talibin nisa, wa ajmalu min kalam tarafatu aini, wa asanu min kalam talibin nisa'u, qulita mubarakah min kulli ain ka'annaka qad qulita kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Sabit bilang, yang lebih indah, yang wa ajmalu min kalam tarafatu aini, yang lebih indah darimu tak pernah terlihat oleh mataku. Wa asanu min kalam talibin nisa'i, yang lebih indah rupanya dari engkau gak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Qulita mubarakah min kulli aib, seakan-akan engkau terbebas dari segala aib. Ka'annaka qad qulita kama tasha'u, dan engkau ya Muhammad seakan-akan bentuk rupamu, wujudmu seperti kemauanmu sendiri. Artinya gak ada kekurangan. Gak ada kekurangan di dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Mau cari kurang dari Nabi Muhammad gak ada. Semuanya indah. Sebagaimana Sayyidina Ali bilang, lam arogobla wala badak Islam illa Islam. Aku gak pernah melihat orang yang lebih indah sebelumnya dan sesudahnya sebagaimana Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad dalam wujudnya, dalam sifatnya, dalam semuanya. Itu Imam Al-Haddad bilang di dalam gosidanya ketika dia mensifatkan para nabi. Dia sifatkan Nabi Adam dengan keutamaannya. Dia sifatkan dalam gosida ta'iyah, gosida yang panjang dia sebutkan Nabi Adam dengan sifatnya, Nabi Nuh dengan keutamaannya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan tongkatnya, semua para nabi dia sebutkan. Akan tetapi ketika dia mengisahkan Nabi Allah Muhammad, dia menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad, itu dia katakan, laqad jama'al asrar wal amru kullahu Muhammadin mab'us li khalqi rahmat. Ya, keutamaan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dengan nabi-nabi yang lainnya, semua keistimewaan mereka dikumpulkan ada pada Nabi Muhammad. Yang mereka bisa bilang jalan, mereka punya tongkat bisa merubah segala sesuatu, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa membelah lautan. Kata Imam Al-Haddad, semua keistimewaan mereka terkumpul kepada baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad seorang nabi yang gak pernah minta sama Allah tapi Allah berikan. Gak pernah minta sama Nabi tapi Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu Sahihul Fazaziyah sampai bilang, falat lam arab magola li Musa lan wa ato li Nabi magola li Musa lan. Ya, Syekhul Fazaziyah bilang kepada Nabi tentang Nabi Muhammad, segala yang diberikan kepada para nabi, tapi mereka meminta kepada Allah, mereka memohon kepada Allah, tapi Nabi Muhammad belum meminta, sudah Allah berikan. Ma'atau li Musa lan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah katakan kepada Nabi Musa, lan taroni, engkau gak akan bisa lihat aku. Nabi Musa minta melihat Allah, kata Allah, lan taroni ya Musa, engkau gak akan bisa melihatku saat ini ya Musa. Tapi Nabi Muhammad gak minta dijemput, dibawa oleh Sayyidina Jibril ke hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashhadu
yashhadu zat ila zat. Memandang kepada Allah antara zat dengan zat tanpa ada pembatas. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah keutamanya kita hadir dalam majelis seperti ini untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, untuk menanam kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad. Maka tetapi nggak ada artinya cerita kita tentang Nabi Muhammad, ujian tentang Nabi Muhammad, sebab Allah sudah jauh memuji Nabi Muhammad. Akan tetapi yang sedikit ini mengobati kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad, membangkitkan, menggebu-gebukan di dalam hati kita untuk memulai merindukan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Habib Umar bin Habib bilang di dalam doanya, di dalam doa Maulid dia ulangi, beliau katakan, laqad jam walaqad asrartu linati man wasufu tuhibatu hayyul asjana wallahi qad asna alaihi fama yusawi aw yakunu shanana lakin hubban fi sarairi qad da'a limani sofati rabbina wa hadana. Itu beliau bilang, walaqad asrartu linati man wasufu tuhibatu hayyul asjana. Beliau bilang, dan telah kursifatkan tentang Nabi Muhammad untuk mengobati kerinduan. Aku sifatkan bagaimana Nabi Muhammad, ciri-cirinya, bentuknya untuk mengobati kerinduan terhadap baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah jauh memuji Nabi Muhammad. Allah telah dahulu memuji Nabi Muhammad, lantas apa pujianku ini? Apakah bisa dibilang pujian? Maulid yang aku karang untuk Nabi Muhammad apakah bisa dibilang pujian? Lalu beliau mengatakan, lakin hubban fi sarairi qad da'a limadihi sofati rabbina wa hadana. Akan tetapi kecintaanku kepada Nabi Muhammad yang mendorongku untuk terus membuat, mengarang bagaimana sifat baginda Nabi Muhammad manusia yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambah kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Allah memberikan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan orang-orang tua kita yang hadir di tempat ini. Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan semua hajatnya, Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, dan tidaklah semua kita yang hadir di tempat ini wafat kecuali Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita keutamaan di bulan Rabiul Awal dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dapat melihat wajah Nabi Muhammad walaupun cuma lewat mimpi. Akan tetapi kita diberikan keutamaan tersebut untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.